6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Pada tanggal 4 Juni 96 di French Guiana, satu-satunya spaceport Eropa yang ada di garis khatulistiwa, Ariane 5 yang pada saat itu adalah roket terbaru dari European Space Agency yang lebih kuat, lebih besar, dan lebih ambisius dari pendahulunya yaitu Ariane 4. Roket ini menjalankan penerbangan perdananya pada tanggal 4 Juni tahun 96. Semua mata di Eropa dan di dunia tertuju pada momen ini. Akan tetapi, dalam waktu 37 detik, roket itu meledak. Roket yang bernilai 370 juta dolar meledak di atas hutan mangrove Kourou. Ini bukan karena mesin, ini bukan karena kesalahan dari engineer di control room, dan bukan juga karena cuaca teman-teman, tapi karena satu baris code, dan kerugiannya sebesar 370 juta dolar teman-teman. Ariane 5 ini bukan roket biasa teman-teman. Pada saat itu, roket ini adalah roket flagship yang dibikin oleh ESA atau European Space Agency. Dibuatnya roket ini sebenarnya ditujukan untuk mengangkat 4 satelit cluster yang bebannya masing-masing 1,2 ton menuju orbit bumi untuk mempelajari magnetosfer bumi. Ini adalah proyek yang panjang selama 10 tahun yang melibatkan ratusan engineer di dalam, dan tahun 96 itu adalah penerbangan perdananya teman-teman. Semua orang paying attention menonton dan menyaksikan hal ini. Dari investor, dari member ESA, dari engineer, dan para ilmuwan, mereka sudah nunggu 1 dekade untuk data ini teman-teman. Dan nyatanya 37 detik itu yang mereka dapat teman-teman. 37 seconds into the launch, the onboard computer. Yang membuat hal ini sedikit aneh teman-teman, di 36 detik pertama semuanya tidak berjalan dengan lancar. Semuanya perfect, smooth, mesin nyala normal, roketnya juga berada di jalur yang tepat. Semua data literally hijau teman-teman. Bahkan engineer pada saat itu yang ada di control room mulai relax dan optimis kalau ini bakal berhasil. Akan tetapi di detik 36,7 something seems off teman-teman. Ada sesuatu yang mati teman-teman. Bukan mesin, bukan bahan bakar, akan tetapi sistem navigasinya teman-teman. Ini adalah otak ngasih tahu roketnya sedang di mana dan mau kemana. Dan juga di saat yang bersamaan sistem backupnya juga mati teman-teman. Sekitar 72 millisecond setelah navigationnya mati. Ini kedua sistem yang seharusnya saling jaga-jaga tapi malah crash bersamaan. Dan setelah case terjadi, ESA bikin tim investigasi teman, yang dipimpin oleh Profesor Jacques Louis Lyon. Mereka cuma punya waktu 6 minggu untuk cari tahu apa sih yang membunuh roket 370 juta dolar ini. Dan jawabannya adalah di salah satu bagian software yang seharusnya nggak berjalan teman-teman. Ariane 5 ini ngambil sistemnya langsung dari roket yang versi sebelumnya yaitu Ariane 4. Hardware-nya sama dan software-nya kurang lebih sama, dan masuk akal bagi mereka saat itu untuk ngambil software sebelumnya. Karena Ariane 5 ini udah berjalan bertahun-tahun teman-teman, alias battle tested. Dan masuk akal bagi mereka untuk ngapain ngubah sesuatu yang sudah works. Tapi di Ariane 4 ternyata ada satu function yang harusnya nggak dipakai di Ariane 5, yaitu fungsi alignment. Function ini berfungsi untuk nge-align fungsi sensor pada roket sebelum lepas landas. Itu seperti kayak kalibrasi pada kompas sebelum perjalanan. Di Ariane 4, fungsi ini berjalan 50 detik setelah flight mode dimulai. Ini buat antisipasi teman-teman kalau ada error yang terjadi selama penerbangan dan apabila itu perlu restart cepat. Dan fitur ini juga dipakai cuma sekali pada tahun 89. Dan di versi Ariane 5, function ini sama sekali tidak diperlukan teman-teman. Tapi mereka tetap biarkan berjalan dan biarkan code-nya eksis di sistemnya dengan alasan commonality, yaitu jangan ubah code yang udah works. Dan masalahnya ada perbedaan yang signifikan dari antara roket Ariane 5 dan 4 teman-teman. Ariane 5 ini lepas landas lebih cepat secara horizontal daripada Ariane 4. Jadi ada satu nilai dalam software itu yang mengukur kecepatan horizontal jauh lebih tinggi daripada yang diharapkan. So, ini ibarat kalian nuangi air ke sebuah gelas dan itu kepenuhan dan jadinya airnya tumpah-tumpah teman-teman, alias overflow. Dan itu yang terjadi pada sistem Ariane 4 yang dipakai di Ariane 5 sekarang. Sistemnya overload dan mendadak mati teman-teman. Nggak ada fallback, nggak ada error handling, langsung mati teman-teman. Tapi tunggu dulu teman-teman, ini kan roket 370 juta dolar dan harusnya sudah dites kan. Dan benar teman-teman, mereka ngakuin tes, tapi yang dites itu hanya di bagian environment, navigasi, temperatur, dan rigorous. Tapi mereka nggak pernah tes berdasarkan data penerbangan yang real dari Ariane 5. Dan karena data-data itu nggak masuk spesifikasi dari sistem, maka mereka assume kalau apa yang works di Ariane 4 itu sudah pasti work di Ariane 5. Dan yang lebih GG lagi teman-teman, di simulasi akhir sebelum mereka launch, mereka itu nggak pakai sistem navigasi yang asli. Keputusannya diambil di tahun 92 dengan alasan teknis yang kedengarannya valid teman-teman, yaitu presisi simulator itu jauh lebih tinggi dan costnya jauh lebih rendah. Tapi efeknya teman-teman, mereka jadi nggak tahu sama sekali data asli yang benar-benar jalan di Ariane 5. Bug itu nggak pernah ketemu karena nggak dites di environment yang benar. Dan ada satu keputusan lagi yang bikin semuanya ini makin beresiko teman-teman. Dari 7 bagian code yang beresiko overflow, cuma 4 dikasih proteksi teman-teman. Dan yang ketiganya dibiarkan. Alasannya, again, terdengar valid teman-teman, yaitu CPU load nggak boleh lebih dari 80%. Dan mereka cuma ngeprotect bagian-bagian code yang dianggap penting dan sisanya dianggap aman. Dan salah
satunya itu ya bagian mengukur kecepatan horizontal tadi teman-teman. Karena dianggap di versi roket sebelumnya itu aman, maka mereka asumsikan di Ariane 5 juga pasti aman. Dan faktanya nggak sama sekali teman-teman. Dan ketika error itu terjadi, sistemnya nggak bisa recover sama sekali. Spesifikasinya bilang kalau ada error dan prosesornya harus langsung dimatikan. Bukan di restart teman-teman, bukan di fallback, alias langsung dimatikan. Dan karena software di kedua unitnya itu identik, jadi semuanya mati bersamaan teman-teman. Unit backup yang harus jadi safety net malah ikutan crash teman-teman. Dan lalu sistem yang mati itu cuma ngirim data sampah, dan dimana data itu juga diinterpretasikan oleh komputer roket sehingga men-trigger self destruction dari roket tersebut. Jadi coba kita urutkan teman-teman. Dari satu keputusan reuse code, satu fungsi yang nggak perlu jalan, satu variabel code yang nggak harus diproteksi, satu trajektori yang beda, satu error handling yang matiin prosesor, dan satu misinterpretasi data. Ini bukan satu kegagalan besar, tapi 10 kegagalan kecil teman-teman. Dan again, di setiap alasan dari kegagalan itu terlihat valid dan reasonable. Code reuse masuk akal teman-teman. Pengguna simulator juga masuk akal teman-teman. CPU target juga masuk akal teman-teman. Tapi fakta yang kita dapatkan dari sini, sistem roketnya nggak peduli tentang masuk akalnya teman-teman. Sistem cuma peduli benar atau salah. Dan di detik ke-37 penerbangan roket tersebut, semua keputusan yang terlihat masuk akal itu menjadi satu baris rantai menghancurkan roket tersebut. Ini case yang sudah lama terjadi di tahun 96, tapi kalian boleh bayangin sekarang di era vibe coding. Orang-orang nge-prom AI, dapat code-nya dan langsung pakai. Code-nya nggak dibaca, mereka nggak ngerti code-nya sama sekali, yang penting jalan aja. Dan ini bukan cuma dilakuin oleh junior developer, ini dipakai oleh engineer-engineer di startup, senior developer, semuanya teman-teman. Code-nya memang jalan teman-teman, di demo, iya bener, jalan dengan mulus di demo. Tapi apakah scalable? Apakah aman? Apakah bisa handle traffic yang lebih banyak? Kalau ini semua ditumpuk-tumpuk, jadinya itu utang tech teman, atau disebut tech debt dalam software engineering. Kejadian di Ariane 5 ini mirip-mirip dengan fenomena sekarang teman-teman. Jalan dengan mulus di 36 detik pertama, tapi karena ada hal-hal yang di skip dan yang nggak dikerjakan dengan benar, akhirnya semuanya jadi rusak. Jadi ya begitu teman-teman ceritanya. Satu baris code, $370 juta langsung lenyap teman-teman. Dan ini adalah salah satu pelajaran yang masih diulang di industri tech seluruh dunia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.